Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya, mengapa umat Islam yang memiliki satu Al-Quran, satu Nabi, dan satu kiblat justru terbagi menjadi berbagai aliran dan kelompok? Apakah perpecahan ini memang sudah direncanakan sejak awal? Atau muncul karena perebutan kekuasaan, perbedaan cara memahami agama, atau bahkan campur tangan politik? Dalam video ini kita akan menelusuri perjalanan sejarah Islam secara kronologis, mulai dari wafatnya Rasulullah SAW, munculnya fitnah besar, hingga lahirnya berbagai aliran yang masih dikenal sampai hari ini. Namun perlu diingat, video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sejarah, bukan untuk menghakimi atau menimbulkan kebencian kepada kelompok manapun. Mari kita mulai. Selama Rasulullah SAW masih hidup, umat Islam berada dalam satu kepemimpinan. Setiap kali muncul perbedaan pendapat, para sahabat langsung bertanya kepada beliau. Semua persoalan dapat diselesaikan dengan wahyu atau penjelasan Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai." Quran Surah Ali Imran ayat 103. Ayat ini menjadi pondasi persatuan umat Islam. Meskipun para sahabat memiliki karakter dan cara berpikir yang berbeda, mereka tetap bersatu karena semua merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun keadaan berubah setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin menghadapi pertanyaan besar. Siapa yang akan memimpin umat Islam? Melalui musyawarah di Sakik Bani Sa'idah, mayoritas sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Sebagian sahabat berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak karena berhubungan keluarga yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Pada masa itu perbedaan ini belum berkembang menjadi aliran agama. Mereka tetap sholat bersama, berjihad bersama, dan hidup sebagai satu umat. Namun benih-benih perbedaan mulai muncul. Perpecahan mulai membesar pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Wilayah Islam berkembang sangat luas. Masuknya banyak orang dari berbagai bangsa membawa budaya, kepentingan politik, dan cara berpikir yang berbeda. Di sisi lain muncul kelompok yang menyebarkan fitnah kepada masyarakat. Mereka menuduh Khalifah Utsman melakukan nepotisme dan berbagai tuduhan lainnya. Akhirnya rumah Khalifah Utsman dikepung. Beliau dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Peristiwa tragis ini menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Utsman, umat Islam memasuki masa konflik yang jauh lebih besar. Ali bin Abi Thalib kemudian diangkat menjadi khalifah. Namun situasi politik sangat rumit. Sebagian sahabat menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum. Sebagian lainnya menilai keadaan belum memungkinkan karena kondisi negara masih kacau. Perbedaan cara menyelesaikan masalah akhirnya berkembang menjadi konflik bersenjata. Terjadilah Perang Jamal. Kemudian disusul Perang Siffin antara pasukan Ali dan Muawiyah. Ketika dilakukan tahkim atau arbitrase, sebagian pendukung Ali menolak keputusan tersebut. Mereka keluar dari barisan Ali. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai Khawarij. Dari sinilah berbagai kelompok mulai terbentuk berdasarkan sikap politik yang kemudian berkembang menjadi perbedaan teologi. Seiring berjalannya waktu, muncul beberapa kelompok yang memiliki pemahaman berbeda. Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok ini berusaha mengikuti pemahaman Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan jalan para sahabat secara umum. Kedua, Syiah.
pada awalnya lebih merupakan kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib dalam persoalan kepemimpinan. Namun dalam perkembangan sejarah muncul berbagai keyakinan teologis yang membedakannya dari mayoritas umat Islam. Ketiga, Khawarij. Mereka memiliki pandangan yang sangat keras. Mereka mudah mengkafirkan sesama muslim yang dianggap melakukan dosa besar. Dalam sejarah Islam, pemikiran Khawarij melahirkan berbagai cabang dan pada masa modern sering dijadikan rujukan ketika membahas paham ekstrim. Meskipun tidak semua kelompok ekstrim dapat disamakan secara langsung dengan Khawarij. Selain itu muncul pula berbagai aliran teologis seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabariyah, dan Qadariyah yang lebih banyak membahas persoalan akidah, sifat Allah, kehendak bebas manusia, dan hubungan akal dengan wahyu. Perlu dipahami bahwa tidak semua perbedaan tersebut menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Banyak di antaranya merupakan perbedaan dalam penafsiran, metode berpikir, atau pendekatan teologis yang diperdebatkan oleh para ulama. Lalu apa sebenarnya penyebab utama munculnya berbagai aliran? Yang pertama adalah faktor politik. Perselisihan mengenai kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi awal munculnya kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua adalah perbedaan dalam memahami dalil. Sebagian ulama lebih mengutamakan pemahaman tekstual, sementara yang lain memberi ruang lebih besar pada penalaran dan ijtihad. Yang ketiga adalah pengaruh budaya dan filsafat dari luar dunia Islam. Ketika Islam menyebar ke Persia, Romawi, dan wilayah lainnya, umat Islam mulai berinteraksi dengan berbagai tradisi intelektual yang kemudian memengaruhi diskusi teologi. Yang keempat adalah fanatisme golongan. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan." Quran Surah Ar-Rum ayat 31-32. Fanatisme seringkali membuat seseorang lebih membela kelompoknya daripada mencari kebenaran. Sebagai muslim, kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Perbedaan dalam masalah ijtihadiyah memang telah ada sejak zaman para sahabat. Namun mereka tetap saling menghormati dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Rasulullah SAW juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan. Karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menyikapi perbedaan. Tidak semua perbedaan adalah penyimpangan, dan tidak semua perselisihan harus berujung pada permusuhan. Sikap adil, mencari ilmu dari sumber yang terpercaya, serta menjaga adab dalam berdiskusi merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Sejarah membuktikan bahwa perpecahan umat Islam tidak terjadi dalam satu malam. Ia berawal dari persoalan politik, kemudian berkembang menjadi perbedaan pemikiran, dan akhirnya melahirkan berbagai aliran yang dikenal hingga sekarang. Pelajaran terbesar yang dapat kita ambil bukanlah untuk memperbesar perbedaan, tetapi untuk memahami sejarah dengan jujur, menghargai ilmu, dan menjaga persaudaraan sesama muslim. Semoga Allah menyatukan hati kaum muslimin di atas petunjuknya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada teman-teman Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan sejarah Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.